Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahmiksan dengan NIM H22090009. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Saya akan memenuhi tugas saya yang berjudul dengan Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Di mana demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Namun demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Namun demokrasi ini juga cukup mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Orde Baru, di mana Orde Baru ini adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, di mana dia menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, Orde Baru ini juga ingin menjalankan rakyatnya, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik itu secara murni dan konsekuen. Di mana lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, pada masa ini juga demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang menyebut demokrasi konstitusional atau realisasi demokrasi Pancasila sesungguhnya. Di mana Orde Baru ini juga memiliki kelebihan. Pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia naik dari rentang tahun 1968 sampai dengan 1996. Kedua, sukses KB. Tiga, sukses swasembada pangan. Keempat, pengangguran minimum. Kelima, sukses repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Keenam, sukses gerakan wajib belajar. Ketujuh, di mana investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Kedelapan, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kesembilan, penurunan angka kemiskinan. 10, di pertengahan tahun 1980-an, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Di mana Orde Baru ini juga memiliki kekurangan, diantaranya maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata. Ketiga, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Keempat, kebebasan perseorangan sangat terbatas. Kelima, Petrus. Keenam, warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal. Selanjutnya, marilah kita analisis bersama tentang pengertian Orde Baru dan demokrasi ini. Oke, baik. Di mana pertanyaan ini adalah apakah Orde Baru sudah merealisasikan demokrasi Pancasila secara nyata? Nah, namun di sini jawabannya itu tentu tidak nyata karena kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kedua, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius atau yang disebut dengan Petrus.